Sat set sat set. Si pawang DPR alias Salsa kembali memanas, teman-teman. Dan kali ini dia mengobrak-abrik, membongkar borok dari anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan, yaitu Deddy Sitorus, yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Wadaw, wadidu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Selain itu, teman-teman, Pak Presiden Prabowo Subianto tidak luput juga kena disentil sama Dek Salsa ya. Seperti apa videonya? Ini dia videonya. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang beca, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN, yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo, kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih, gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta? Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Pak Prabowo, yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi
udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak, udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani ngambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang, Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung, Pak, di Monas, atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak, tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Wah, gak bener nih orang nih guys, kita dikatain rakyat jelata guys. Camkan, buruh, tukang beca. Kata bapak ini rakyat jelata, buruh, tukang beca, camkan itu guys. Apa dia gak malu ya digaji sama masyarakat? Malah ngatain masyarakat rakyat jelata. Ini otaknya di mana nih? Pikir dong, pakai dong. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Mata nih picek, cangkem mulai ngomong modelmu koyok gak iso bongko kon dadi menungso cuk jancuk. Ilingo, kiwa tenganmu itu menghormati awakmu gara-gara jabatanmu. Kon nek wis gak menjabat, dadi rakyat biasa, mari ngono anak bojomu bongko ya, terus kon loro-loroan penyakitan ya urip dhewean. Marung tangga kiwa tanganmu gak ono sing ngurus awakmu kon bongko kate glondong dhewe nang kuburan cuk jancuk. Iling-ilingan niku dadi mun ancuk ngono. Jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata, kata seorang anggota DPR. Nih orangnya nih. Rakyat kerja mati-matian, pajak digenjot gila-gilaan, kita malah dibilang rakyat jelata. Kami tahu kok Pak, kalau kami itu rakyat, dan kami tahu juga kalau yang gaji Anda itu ya kami rakyat ini. Meskipun gak ikhlas dunia akhirat, tetap kalian peras juga kan dengan berbagai cara tuh. Tapi lihat-lihat ini kok DPR ini semakin songong ya. Kita dikritik bubarkan DPR, dikatain tolol. Kita yang gaji mereka nih rakyat ditolol-tololin. Sekarang lu lihat, kita dibilang rakyat jelata. Sialan DPR. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Bapak Deddy Sitorus, menganggap kalau dia tidak setara atau selevel dengan rakyat jelata. Ya, jadi videonya sih udah cukup viral ya, dan gue cuma mau bilang, emang itu duit lu halal? Gue udah dari tahun 2009 jadi komisaris, gimana? Lu kira orang-orang itu yang lu sebut jelata itu nggak bisa mungkin berkumpul dan mencoba memberikan aspirasi sama lu sampai lu merasa udah beda level dan lain sebagainya? Coba tolong dipikir ya. Lu juga sempat masuk ke NGO kan dan lain sebagainya. Gue udah cek sih, gue udah ngecek data lu kayak gimana, rekam jejak lu kayak gimana. Coba dipikir lagi, yang namanya rakyat jelata itu siapa? Ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin keluarga lu kah yang terlalu banyak jelata, jadi lu cuman refleksi gitu terhadap kehidupan lu. Gue nggak tahu juga sih, tapi ya coba refleksiin dulu ya. Gimana? Membandingkan kami dengan rakyat jelata itu sesat logika. Bapak tahu kan?
yang Bapak sebut rakyat jelata itu adalah yang menggaji DPR. Kita bandingkan rasio UMR dan pendapatan DPR. Di luar negeri itu 3-5 kali saja. Sedangkan di Indonesia 20 kali. Kalau pernyataan seperti itu disebut sesat logika, apa sebutan untuk ngekos 3 juta sebulan dikali 26 hari kerja? Bang Deddy tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Weh, rakyat jelata nggak tuh? Gila, pedes banget mulut ente, Bung. Ente itu lupa diri. Ente dipilih jadi anggota DPR oleh rakyat. Yang milih itu rakyat jelata. Ketika jadi ente tidak terima dibandingkan dengan rakyat jelata. Seakan-akan rakyat jelata itu kayak najis banget gitu buat Anda ya. Padahal pertanyaan itu bagaimana Anda menanggapi tentang kejomplangan pendapatan Anda dan tunjangan Anda yang naik terus dengan rakyat yang UMR yang wajib dipotong 3% untuk tapera. Kok tiba-tiba ente nggak terima? Sosokan bilang sebelum saya masuk anggota DPR gaji saya sudah 80 juta, di DPR cuma 51 juta. Tai. Ente di DPR lebih dari 100 juta, Bung. Logikanya yang namanya manusia itu mencari sesuatu yang lebih. Kalau ente sebelumnya punya gaji 80 juta terus pindah ke DPR dengan gaji 51 juta, itu tolol namanya. Ngapain ente pindah buat gaji lebih kecil? Gak mungkin. Ente kira masyarakat bodoh? Gaji emang 51 juta, belum sama tunjangan. Tunjangan ente aja rumah 50 juta. Belum ditambah dengan perjalanan-perjalanan ente. Lebih itu dari 100 juta. Cuma yang bikin gue sakit hati, cara Anda mengatakan bagaimana Anda tidak terimanya dibandingkan dengan rakyat jelata. Gokil. Padahal tinggal tanggapin aja. Oh, menurut saya itu hal yang wajar. Karena ini itu tidak perlu merendahkan kaum-kaum yang lain. Ya, kita lihat aja lah ya bagaimana rakyat menyikapi sikap Anda. Berbisnis, maaf, itu kurang lebih 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada. Oh, ini belum selesai, Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendai, betul Bu, betul. Maaf nih Pak ya, emang enteng banget sih Pak ya kalau udah terkait omongan mah gitu. Enteng buat gampang banget kalau ngomong mah begitu kan. Iya, maaf nih Pak ya. Terkait masalah perbandingannya dengan negara Jepang, kejauhan Pak. Kalau ngebandinginnya dengan negara Jepang mah perbedaannya udah jauh banget antara negeri Konoha ini dengan Jepang ya. Kalau di Jepang mah udah ketahuan Pak ya. Walaupun berasnya 1 liter 100.000 juga, memang di sana rakyat-rakyatnya udah subur, udah makmur. Terkait para petaninya juga, ketahuan juga di sana mah sudah pada canggih-canggih menggunakan alat-alat yang canggih dari mulai penanaman padi sampai mulai panen padinya juga. Ya, beda dengan di Indonesia. Oke lah di sini mungkin ya Bapak ingin mensejahterakan terkait masalah para petani dengan adanya kenaikan harga beras. Oke, kita bisa maklumi. Cuman yang tidak bisa saya nih terutama salah satunya ya maksudnya gitu kan, yang tidak bisa kita maklumi itu ketika harga beras naik, konsumen bisa menikmati, ibarat katanya begitu kan, petani sejahtera. Tapi sangat disayangkan, konsumen bisa menikmati, tapi tetap saja konsumen di negeri Konoha ini tuh belum pada sejahtera, hidupnya belum pada makmur, begitu Bapak ya. Nah, kalau bisa coba Bapak tolong dong tuh kepada anggota-anggota dewan atau kepada atasan-atasannya untuk mengkaji ulang terkait masalah mereka mendapatkan tunjangan beras 12 juta.
Mungkin bagi mereka walaupun beras misalkan harganya 1 liter naik 100.000, bagi mereka mah gampang lah gitu ya, orang tunjangannya 12 juta. Cuman bagi kita nih rakyat-rakyat jelata kayak begini nih, konsumen-konsumen jelata kayak begini ya, dengan adanya kenaikan harga beras itu cukup amat sangat membuat mumet begitu kan. Bukannya kita tidak kasihan sama petani, sama kita juga kasihan sama para petani begitu kan. Jadi intinya mah di sini jangan para petani, jangan para konsumen rakyat kecil yang ditindas terus-terusan begitu. Cobalah itu tuh ya, anggaran-anggaran terkait tunjangan-tunjangan yang pada luar biasa yang didapatkan oleh wakil-wakil rakyat tersebut itu coba bisa dikondisikan ulang begitu Pak ya. Minta sarannya begitu ya. Nih buat kalian juga ya, para yang katanya wakil rakyat. Nah, jadi anggaran-anggaran yang sebegitu besarnya terkait tunjangan beras 20 juta kayak begitu bisa dialokasikan untuk kesejahteraan para petani dan juga kesejahteraan para konsumen rakyat jelatanya begitu ya. Yang kaya mah makin kaya, yang miskin makin miskin. Kebiasaan soalnya kalau di negeri Konoha ini tuh selalu seperti itu dari zaman-zaman dulu begitu kan. Kenaikan harga dengan alasannya demi kesejahteraan petani, tapi ujung-ujungnya mah nanti petaninya juga kagak sejahtera juga, harga mah tetap naik begitu. Kebanyakan kayak begitu dari dulu-dulu begitu ya. Nah, satu lagi juga ini, gue mah masih gemes banget ini sama makroni gitu kan. Yang terkait katanya orang yang berkata bubarkan DPR itu adalah orang yang tolol sedunia begitu kan. Bapak punten juga ini ya nih Pak. Coba Bapak berkata seperti itu kalau Bapak misalkan posisinya ada di kita nih, di rakyat-rakyat jelata begitu, yang katanya wakil rakyat tapi ternyata sepertinya belum begitu mewakili rakyat ya Pak ya. Terbukti dari tunjangan-tunjangan yang kalian dapatkan jauh, benar-benar sangat jauh dari kesejahteraan kehidupan para rakyatnya begitu ya. Nih terkait masalah Pak Mentan juga berkata kan, kenaikan beras silakan kalau memang demi kesejahteraan petani, tapi di sisi lain jangan sampai harga sudah naik, kesejahteraan petaninya tidak ada, konsumennya apalagi begitu ya. Coba dong Pak Mentan ya, jangan kejauhan gitu mempersamakannya dengan Jepang gitu, jangan kejauhan dah begitu ya. Sama tolong sampaikan juga tuh terkait tunjangan berasnya juga tuh sama para anggota dewan gitu, sampaikan Pak gitu, kagak kegedean itu tunjangan beras segitu. Coba dah anggarannya lempar dulu gitu buat kesejahteraan para petani, udah gitu aja ya. Bye. Kata anggota DPR, kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Gue nggak tahu ini video kapan, tapi ini baru lewat di FYP gue dan baru banyak yang bikin konten tentang hal ini. Jadi kalian lihat dulu videonya. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip itu. Maksudnya boleh, nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Pak, mohon maaf Pak, saya bukannya bagaimana nih ya Pak, cuman dari pernyataan Bapak tuh ya, kalau Dajjal dengar gitu ya, Dajjal aja sujud sembah Pak, itu Dajjal tuh ya, apa namanya, jiper sama Bapak itu. Makan uang haram kecil-kecilan ya oke lah Pak, mau haram mau gede mau kecil mah haram Pak. Lagi pula nih ya Pak, kalau emang mau jujur-jujuran ya Pak, jangankan Bapak gitu, saya sebagai anak juga kadang suka korupsi gitu, suka makan uang haram dari orang tua saya sendiri gitu. Misalkan saya dikasih uang 500.000, terus disuruh beli ini harganya 200.000, tapi saya bilang 300.000 Pak, itu kan saya korupsi 100.000 Pak, itu kan uang haram juga Pak. Cuma maksudnya hal-hal kayak gitu gak perlu dibuka ke publik gitu, maksudnya kayak diem-diem aja gitu ya. Mungkin Bapak mau transparansi kali ya, tapi saking transparannya jadi begitu. Itu bapak-bapak di belakang Bapak sampai bilang, oh jangan dikutip begitu Pak. Kata gue ini kita begini amat sih punya pemerintah sih, gue bingung ini nih DPR-nya masih menjabat nggak sampai sekarang apa gimana? Soalnya gue nggak tahu ini video kapan. Berarti kalau makan babi kecil-kecilan nggak apa-apa ya Pak ya, kan dikit. Ini si Bapak ngomong kayak begitu tuh mau ngebongkar dirinya sendiri apa gimana sih? Ini tuh dia ngomong begitu tuh nyadar nggak sih? Kayaknya inilah pentingnya pejabat-pejabat Indonesia, dewan-dewan Indonesia ini ya. Pokoknya pemerintah itu harus belajar ilmu komunikasi gitu. Jadi nggak ngeblunder gitu, kayak jadi harus tahu mana yang diomongin, mana yang enggak gitu. Dia sadar apa nggak sadar gitu. Dia conscious atau unconscious. Mau gede mau kecil, itu tetap uang rakyat Pak. Itu ada uang banyak orang di dalam situ. Ya maksud saya juga kecil-kecil menurut Bapak tuh berapa? 10 miliar. Kan nggak mungkin Bapak kalau mau makan uang haram kayak saya cuma 100.000 dari orang tua. Kan kagak mungkin Pak, lagi pula itu dari orang tua saya sendiri. Lah kalau Bapak kan dari rakyat, emang Bapak kenal sama rakyat? Kata saya mah yang bener-bener aja Pak, emang kalau mau ngaku mah jangan ngaku ke publik-publik amat, langsung aja ke KPK. Kecil menurut Bapak tuh berapa? 100 juta, 1 miliar, 100 triliun, 10 miliar, berapa Pak? Lagi Bapak, nih ya kalau Bapak masih menjabat ya, sekarang dapat semua totalnya itu 230 juta loh Pak. Total gaji bonus tunjangan DPR itu di luar dana aspirasi 450 juta dan di luar dana reses itu beda lagi loh Pak, maksud saya masih kurang Pak, masih butuh makan uang haram kecil-kecilan gitu. Nih kata saya mah, aduh Bapak yang bener-bener aja Pak. Ih, gemes banget saya Pak, pengen saya cubit ginjalnya rasanya. Gini amat gue punya pemerintahan, ya Allah, hidup gue cuma sekali, kenapa gue dilepehnya di Konoha?
Sebetulnya Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bisa memimpin negara nggak sih? Bisa menjadi presiden nggak sih? Salam APBN. Ada positif mau negatif, tonton videonya sampai habis. Pak, kalau dibilang saya memilih Bapak, saya tidak memilih Bapak karena saya tidak mencoblos Bapak. Karena semasa pemilu itu saya ada di luar negeri, jadi saya tidak bisa memilih Bapak. Tapi permasalahannya Pak, saya ikut menyuarakan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Dari ketiga kandidat saat itu, yang menurut saya paling better, paling memumpuni itu adalah Bapak Prabowo. Di belakang Pak Prabowo itu ada Mas Gibran, yang dimana saya yakin rakyat Indonesia yang memilih Bapak itu juga pasti kebanyakan juga karena melihat di belakang Bapak itu ada Mas Gibran, which is Mas Gibran adalah anak dari presiden terdahulu kita Bapak Joko Widodo. Belum 1 tahun masa jabatan Bapak, saya sudah merasa kecewa Pak. Sebetulnya Bapak itu bisa memimpin negara Indonesia ini nggak sih Pak? Bapak berkali-kali mencalonkan diri menjadi presiden, Bapak berkali-kali mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di negara ini. Sekarang Bapak cita-citanya sudah terpenuhi. Lalu apa Pak? Apakah Bapak betul-betul memikirkan rakyat, memikirkan bangsa negara Indonesia ini Pak? Atau Bapak hanya memikirkan pejabat-pejabat Bapak? Hanya memikirkan anak-anak Bapak? Hanya memikirkan menteri-menteri Bapak? Pak, tidak ada presiden yang dipersiapkan sedemikian rupa Pak. Tidak ada. Hanya Bapak Prabowo Subianto yang dipersiapkan sedemikian rupa Pak. Ibarat kata nih ya, ibarat kata Bapak Prabowo itu mendapat mandat dari presiden terdahulu kita Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi itu sudah sangat amat bagus membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju Pak. Sekarang saatnya Bapak untuk melanjutkan. Tapi apa Pak? Lihat Pak. Belum 1 tahun Bapak menjabat, sudah berapa kali demo terjadi? Sudah berapa kali chaos ini terjadi, Pak? Berapa kali? Semasa awal jabatan Bapak, semua netizen, semua rakyat yang tadinya tidak pro kepada Bapak Prabowo menjadi pro, Pak. Di awal-awal masa jabatan Bapak. Tapi lihat sekarang-sekarang, Pak. Miris, Pak, hati saya. Miris sekali, Pak. Mungkin saya tidak memikirkan diri saya sendiri karena saya pasti bisa tetap bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan rakyat-rakyat di bawah sana, Pak? Bagaimana dengan rakyat-rakyat di luar sana? Bagaimana dengan rakyat-rakyat miskin, Pak? Bagaimana perasaan buruh, perasaan TNI, perasaan nakes, perasaan guru honorer di luar sana saat mendengar kenaikan tunjangan gaji DPR, tunjangan bonus DPR, tunjangan rumah DPR. Saya tahu, Pak, menjadi pemimpin negara itu tidak bisa menyenangkan seluruh hati rakyat Indonesia. Saya tahu, Pak. Tapi saya kira dan saya rasa menjadi presiden, prioritasnya itu adalah rakyat, Pak. Bukan menteri-menteri Bapak, bukan pejabat-pejabat Bapak. Saya nggak tahu apakah Bapak Prabowo itu bercita-cita menjadi presiden 2 periode atau bagaimana, saya tidak tahu, Pak. Tapi rasanya saya tidak akan menyuarakan untuk mendukung Bapak lagi di periode yang selanjutnya, Pak. Cukup 1 periode aja untuk saya. Karena sejujur-jujurnya saya memilih Bapak juga karena ada Mas Gibran. Saya memang sudah kecewa terhadap Bapak Prabowo Subianto, tapi saya masih punya sedikit hati kecil, masih punya sedikit rasa percaya saya dalam 4 tahun nanti Bapak kebijakannya akan jauh lebih baik lagi, Pak. Semasa saya mengkampanyekan Bapak tidak mengenal saya tidak mengenal Bapak. Saya tidak menerima bayaran sepesen pun, saya tidak dibayar oleh siapapun. Mau saya dituduh buzzer, saya dituduh bayaran, saya dituduh ini, dituduh itu, terserah, Pak. Tapi untuk kali ini, maka dari itu saya berani bersuara, Pak. Karena saya tidak menjadi bawahan pemerintah manapun, saya tidak menjadi boneka siapapun, saya tidak dibayar oleh siapapun, saya tidak disuruh oleh siapapun, Pak. Saya di sini bersuara untuk rakyat-rakyat, Pak. Untuk rakyat-rakyat. Saya sangat mencintai Indonesia, saya mencintai NKRI, saya mencintai politik, saya mencintai pemerintahan, saya mencintai alam Indonesia. Tapi lihat, Pak, sekarang Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Bapak tidak melihat itu. Mana janji-janji kampanye Bapak? Mana janji 19 juta lapangan pekerjaan? Mana, Pak? Mana janji Bapak yang akan menyejahterakan rakyat? Mana janji Bapak yang akan mengesahkan RUU perampasan aset? RUU perampasan aset itu diberikan oleh Bapak Jokowi, didelegasikan dari Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo Subianto bukan boneka partai. Bapak Prabowo Subianto bukan bawahan partai. Mana, Pak, semua janji-janji Bapak? Mana? Apakah kali ini rakyat tertipu lagi oleh janji kampanye presiden? Apakah kali ini rakyat lagi yang harus menanggung sengsaranya? Mana janji Bapak yang katanya Bapak akan mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia? Kenapa sekarang jadi seperti ini, Pak? Kenapa sekarang menteri, pejabat, DPR yang jauh lebih makmur daripada rakyat yang seharusnya? Kekecewaan saya bermula lebih mendalam lagi sejak Bapak memberikan abolisi ataupun amnesti. Terhadap Tom Lembong, oke lah. Tapi untuk yang lain, Pak, bahkan ada mantan koruptor yang Bapak beri penghargaan, Pak. Itu apa maksudnya, Pak? Menteri-menteri Bapak, anggota-anggota Dewan DPR Bapak yang dipilih oleh rakyat tapi kembali balik menyerang rakyatnya. Bilang rakyatnya tolol, bilang rakyatnya rakyat jelata. Apa itu, Pak? Apa semua yang sedang terjadi ini tuh apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa kedepannya? Apa yang gebrakan yang akan Bapak buat ke depan? Cukup, Pak. Cukup. Mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya, Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita?
bele-bele. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Wakil gubernur putih kita. Namanya wakil. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR? Nah kau wakil bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Ya, itu dia videonya ya teman-teman ya, di mana Salsa ini menghajar habis-habisan Deddy Sitorus yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Ada benarnya juga ya teman-teman ya. Deddy Sitorus kan bilang gaji dia sebelum menjadi anggota DPR itu 80 juta. Tapi kok mau ya menjadi anggota DPR yang katanya gajinya cuma 51 juta. Logikanya gini teman-teman. Ketika kita mempunyai gaji yang besar, ngapain kita pindah kerja memilih gaji yang kecil? Iya kan? Dari sana sudah banyak terjadi tanda tanya, ya kan? Apakah ini kebohongan? Jelas itu kebohongan, teman-teman. Dan yang menarik di video tadi ya, teman-teman ya, ada dua netizen yang menyentil Bapak Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Ayo Pak, tegas dalam menangani kasus korupsi. Bila perlu, koruptor dihukum mati. Bapak pernah janji untuk mendukung mensahkan RUU perampasan aset dari koruptor. Miskinkan koruptor, Pak. Kita doakan saja ya teman-teman ya. Semoga presiden kita ke depannya menjadi lebih baik. Benar-benar menjadi macan Asia yang bisa menjaga rakyatnya. Bisa memberikan kemakmuran dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.